Iya. Alright. Ya, Ya. mantap ya sudah hari ini Pak. eh, nanti sudah. Ya. Selamat siang, Shalom. Selamat datang di podcast Kompak Siang pada siang hari ini ya. Podcast yang hadir setiap hari Senin sampai hari Kamis mulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Kita bersyukur karena siang hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan narasumber yang spesial. Karena kenapa spesial? Karena semua orang Indonesia tahu siapa itu Advent Bangun. Juara karateka 12 tahun berturut-turut. Bintang film laga. Nah ini dia. Ini ponakannya. Erik Bangun. Wow, luar biasa. Mantap. Oke, ini adalah sebuah pelayanan ya yang dari Bro Erik ini ya. Luar biasa pelayanannya ya. Mulai dari mencari terus murid-murid Kristus ya. Kami juga ingin menyambut semua yang telah hadir di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel maupun di Facebook maupun di Instagram. Selamat menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda telah selalu ya mendapatkan update dari konten-konten kami. Yuk kita mulai perbincangan hari ini, kita dengan penuh sukacita, biarlah perbincangan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Oke, sebelum kita masuk dalam perbincangan hari ini, mari kita mengenal lebih dalam ya tentang kompak, karena pepatah dunia kan bilang ya, tak kenal maka tak sayang, ya enggak? Ya, tapi firman Tuhan nggak pernah bicara itu loh ya. Firman Tuhan kan bicara tak kenal maka binasa, ya, ya enggak? Hosea 4 dan 6 kan, tak kenal sama Tuhan kita sebagai juru selamat, ya kita binasa dong. Kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Oke. Artinya apa? Bahwa Alkitab adalah the highest authority. Otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan yang lain. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Maka siapapun juga, baik gereja, pendeta, maupun kita semua, harus tunduk pada firman Tuhan. Oke. Bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui YouTube channel, Facebook, ataupun Instagram, kami mengajak Anda untuk membagikan siaran ini ke komunitas yang lain, karena ini adalah bagian dari amanat agung ya. Seperti yang tertulis dalam Matius 28, 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Markus 16 ayat 15 kan. Pergilah, suruh pergi kita, seluruh dunia, beritakan Injil. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Ya, mari kita bersama-sama terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Alright, podcast Kompak ini ya adalah ruang berbagi pengalaman iman dan perjalanan spiritual bagi para narasumber dalam perjumpaan pribadi ya dengan Kristus ya. Podcast ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelekkan kepercayaan manapun. Kami percaya bahwa setiap orang punya perjalanan spiritualnya masing-masing, dan dalam podcast ini kita hanya membahas bagaimana narasumber mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka ya. Mari kita saling menghormati dan menjadikan ruang ini sebagai tempat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita buka podcast ini, tapi sebelum itu kita boleh ajak berdoa. Kita tunduk kepala, kita satu hati ya. Bapak yang makasih, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu sehingga kami boleh dapat bangun pagi hari ini. Kami tetap dapat
melangsungkan kegiatan aktivitas sehari-hari sehingga kami memungkinkan berkumpul dalam podcast Kompak siang ini. Terima kasih atas setiap pemirsa yang Bapak telah hadirkan lewat virtual Zoom, YouTube channel, Facebook dan Instagram. Hari ini ya, siang ini kami semua menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi narasumber kami, Evangelis Erik, yang telah Bapak pakai untuk terus melayani anak-anak yang saat ini lewat anak-anak PAUD ya, anak-anak yang mulai dididik dari awal. Nah, kiranya setiap kesaksian yang disampaikan oleh Bro Erik dapat menguatkan iman, memberi inspirasi dan membawa perubahan bagi setiap hati yang mendengarnya. Kami juga mohon perlindungan-Mu atas seluruh acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Bapak yang memimpin dan menjaga agar tidak ada gangguan baik secara teknis maupun secara rohani. Kami tolak setiap kuasa-kuasa jahat, kuasa yang tidak berkenan yang mencoba menghalangi penyampaian kesaksian ini. Kiranya hadirat nyata di tengah-tengah kami dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, kita ngobrol-ngobrol ya dengan narasumber kita, Bro Erik. Ya, pengalaman hidupnya ya dari kacamata spiritual ya. Kita iris tipis-tipis nanti ya. Pada saat mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan kan, tidak semua jalan tol. Pasti ada hal-hal yang menghambat atau problem atau masalah ya mengenai kekhawatiran dan segala macam ya, sampai akhirnya dia bisa bangkit dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Okay, it's gonna be very exclusive and very inspiring. Ini masih bersama dengan narasumber kami Bro Erik di podcast Kompak Siang, dan teman-teman yang saat ini ada Oma Rusia Pangemanan Manado. Shalom Mama Rusia, apa kabar? Ya, bisa didengar Mama Rusia? Manado hadir. Ya. Oke, teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan YouTube channel, jangan lupa tekan tombol notifikasi ya, supaya dapat terus update dari konten-konten kami. Oke, lanjut. Alright, selamat siang Bro Erik ya. Oke, saya kasih spotlight for everyone dulu. Alright, ya. Boleh sudah. Bisa dengar suara saya, Bro Erik? Boleh. Ya. Bro Erik bisa cerita mengenai keluarga ya. Asal dari mana? Ya. Berapa bersaudara? Lalu apakah dari keluarga orang percaya? Kalau orang percaya oke. Dan bagaimana Bro Erik mengalami on fire-nya dengan Kristus? Oke, silakan. The floor is yours. Time start now. Go. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Saya mengucap syukur dan berterima kasih karena diberi kesempatan oleh Pak Andre dalam acara Kompak, podcast Kompak, yang dimana ini adalah salah satu sarana kita untuk kita saling sharing firman Tuhan, Amin. sharing pengalaman pribadi, yang artinya semua itu untuk menguatkan kerohanian kita. Amin. Nama saya Erik Bangun, saya dari suku Batak, tapi saya besarnya banyak di Jawa. Jakarta. Jawa Pak, mana di Jawa saya? Oh Jawa, Jawa mana? Ya, Tengah? saya di Semarang. Jadi orang tua saya itu, kedua orang tua saya masih sehat sampai sekarang. Puji Tuhan. Jadi karena orang tua itu pegawai negeri, juga pegawai negeri, jadi kami hidup dari satu kota ke kota yang lain. Oke.
mungkin satu kota itu ada 4 tahun lah maksimal. Kemudian pindah, pindah dan pindah sampai pensiun. Iya. Jadi mungkin dihitung ada sekitar mungkin ada 8 kota kali ya. Wah, ini rekor Gitu. dunianya. Iya, iya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, eh, saya kecilnya itu di satu kota ya. Saya lahir di Jakarta, kemudian kami pindah ke Tanjung Pinang. Us, Di Tanjung Pinang kami pindah di satu kota lagi yang namanya Pekanbaru. Nah, disitulah saya mengenal Kristus ya, lebih dalam. lebih Itu dalam. saya masih SMP, Pak. Oh, SMP. apa yang Kalau menyebabkan kok Bro Erik mengenal lebih dalam? Tadinya kan karena biasa-biasa. begini, Pak. Oke. Jadi ya artinya kalau dulu sih namanya cinta mula-mula ya, kalau secara dunia dikatakan. Waktu itu ada satu hamba Tuhan namanya Pak Rickson Sitorus dari gereja GPDI Philadelphia. Hmm, Nah, kemudian dia melayani keluarga kami dan puji Tuhan keluarga kami mengalami satu terobosan iman, oke. terobosan iman seperti itu. Nah, di situ saya juga mulai aktif ikut melayani ya. Waktu itu masih SMP, Pak. Saya ikut puasa, saya ikut doa malam, seperti itu. Wah, rajin ya. Ya, Oke. kemudian saya juga bagi apa tuh penginjilan pun saya ngikutin, Pak. Saya dikasih brosur ya, brosur pamflet ya. Saya Oke. sebarin. Saya nggak tahu sih artinya itu bagaimana sebenarnya. Nah, saya sebarin, pulang sekolah saya kasih gitu kan ke orang-orang saya nggak kenal gitu kan. Ya saya memberanikan diri aja gitu. Nah, kan berdasarkan waktu saya kemudian SMA saya di Semarang. Di situ saya juga mengalami satu pertumbuhan juga ya, pertumbuhan di tetap di gereja ya, gereja apa namanya? Saya lupa nah, cuman pimpinannya itu Pak Simamora, Pendeta Siapa yang Simamora. menginspirasi Bro Erik ini untuk apa SMP sudah mulai penginjilan? Siapa yang menginspirasi? Orang tua kah? Guru kah? Siapa dia? Yang menginspirasi saya sih ya tidak ada Pak, Nggak ada hanya ya? Wow. dari niat saya aja Pak. Saya sampai ke pasar-pasar Pak, Bos, pasar-pasar tradisional. Ya mungkin bagikan karena traktat saya ya? kecil, anak kecil SMP kelas 2 gitu ya. Oke. Mungkin reaksi mereka pun nggak nggak ini ya, nggak tidak yang artinya kontradiksi ya, masih ada anak gitu kan. Oh Mana iya mungkin iya. anak-anak digebukin kan gitu. Kalau sekarang lain cerita kali Pak, gitu kan. Ya Iya saya iya. tidak Pak, saya dari kelas SMP ya? 2 Kelas 2. SMP itu saya udah naik sepeda kan dari sekolah ke ini, ke- dari rumah ke sekolah gitu. Pulangnya Oke. pun seperti itu. Jadi pulang sekolah saya mampir ke pasar, Bagikan mampir traktat ya? kemana gitu. Bagikan pamflet gitu loh. Ya. Dan saya Siap pamflet memberanikan pamflet diri. apa itu? Traktat kah? Yang kecil Ya, itu? traktat Pak. Ah, Kalau traktat dulu ya. namanya traktat ya. Traktat ya. Oke. Heeh. Tidak ada komen kah dari yang terima? Apa ini? Kok bagi-bagi beginian? Ada komen Ya seperti itu saya kah? sampaikan bahwa Ada ini ya? kabar kabar gembira saya bilang. Ya Wow, ini keren. sepengetahuan saya pada Keren. saat itulah Pak ya. Ya, berani, berani. Saya Sepengetahuan saya pada saat itu aja. ya, Dan saya bener. memang berani. Turunan Ya. Advent bangun ini beda. Itu Advent Bangun itu masih saudara Pak. Cuma saya Iya, tidak mengenal secara pribadi tidak. enggak ya. Cuman Tapi ada untuk darahnya ya. ya Darah. masih Iya, masih betul. masih dekat kita. Tapi secara pribadi kami tidak mengenal. Saya tidak mengenal. Oke. Tapi saya tahu gitu. Saudara-saudaranya Oke. juga saya kenal. Nah, Mantap. kemudian Ya. SMP mengalami apa SMA di Semarang. Ya saya aktif juga di persekutuan doa di sekolah. Oke. Jadi sekolah saya di SMA Negeri 5 Semarang ya. Nah, kita ada persekutuan doa, kita buka di situ, itu juga.
ikutlah saya di situ di dalamnya. Dan saya kuliah di Jakarta. Di Jakarta ini saya justru tidak mengalami satu apa ya, seperti penggebu-gebu ya. On Ya, fire ya. ya, Apinya ya, api Roh ya, Kudusnya ya. Oke. ya, boleh dikatakan ya meredup ya. Meredup apinya. Iya, Oke. karena masa transisi Pak dari orang desa Pak ke kota metropolitan kan gitu. Oke, oke. Nah, Ya. dan akhirnya saya menikah, menikah dan saya sekarang sudah mempunyai 3 orang anak Wow. Istrinya ya orang mana? Orang Karo juga? juga, tapi dia kelahiran Jakarta Pak. Kelahiran Jakarta. Oke, Heeh. very good. Kerja, istri bekerja? Ya dulu dia bekerja, Oke. tapi karena satu dan lain hal ya dia memutuskan untuk tidak bekerja dan sekarang menjaga anak-anak kami. Gitu. Oke. Nah, Yang paling kemudian besar umur berapa? yang besar itu sekarang umur 17 tahun. SMA ya? Iya. Nomor 2 umur 10 tahun, nomor 3 umur 2 tahun. Wah, jauh. Yang terakhir ini bonus, Pak. Puji Tuhan. Keren, keren. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi saya bekerja, saya punya usaha sendiri di Jakarta. Ini semua karena berkat dan apa kemurahan Tuhan ya, yang Amin. percayakan kepada saya gitu. Usahanya ini pautin ya? Enggak, Pak. PAUD itu pelayanan saya. Oh, Saya mendirikan PAUD itu latar belakangnya begini, Pak. 3 tahun yang lalu saya diajak oleh satu hamba Tuhan oke. untuk satu pelayanan, Pak. Pelayanan di satu tempat di daerah Jonggol di Jakarta ini, Pak. Jonggol, Jonggol oke. itu apa kayak luar luar Luar. daerah luar Ya. kota lah ya. Nah, itu banyak daerah industri, Pak ya. Nah, jadi di satu perumahan, perumahan itu perumahan subsidi, Pak. Oke. Jadi perumahan subsidi itu khusus untuk orang-orang yang buruh, Pak ya. Buruh ya. Buruh yang boleh katakan buruh paling bawah ya, UMR lah, Ya. di kaum marginal gitu. Nah, kemudian saya melayani di sana setiap hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat ya. Ya, untuk khusus anak-anak itu kita namakan uh, Sabtu Ceria kita namakan. Nah, dari situ kita mengajarkan tim kita mengajarkan anak-anak untuk pengenalan dari dini mengenai Kristus. Jadi Oh, di situ oke. perubahan itu jauh dari gereja mana-mana, Pak. Karena memang gereja di situ hampir dipastikan tidak mungkin untuk didirikan Pak, secara manusia. Ya, daerah yang ya boleh katakan ya cukup jauh gereja, Pak. Kalau mereka gereja itu mungkin sekitar ada 10 atau 15 kilo, Pak. Oh, jauh juga ya. Jauh. Oke. Jadi kami mulailah berangkat dari situ. Ya, jadi anak-anak itu kita ajarkan uh, kayak seperti sekolah minggu gitu. Dan sudah berjalan sekarang sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun. Nah, Oke. Berapa jadi muridnya dengan ya? Muridnya berapa? awalnya sih sekarang awalnya Pak itu paling 4 murid Pak awalnya. 4 ya, dari mulai Ya, 4 orang. ya Oke. saya dari rumah itu saya naik motor Pak. Itu sekitar 32 kilo lah. Oh, jauh juga ya. Nah, Iya, ya, iya. Oke. ya. Jadi uh, dan puji Tuhan sekarang kalau udah dikumpulkan ada sekitar 30 sampai 40 anak. Oh, keren ya. Iya, iya. Ya, Oke. dan kemudian Pak karena ini tempatnya sudah tidak memungkinkan, kami berencana untuk menyewakan satu rumah. Rumah ini rumah subsidi, Pak. Rumah subsidi itu kan 4L, Pak, istilahnya. Lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Ketemu kiri, lu lagi. Ketemu sini, lu lagi. Nah, jadi kita mengalami kesulitan karena sudah banyak. Tapi puji Tuhan, Pak, ada satu rekanan rekanan ya dari hamba Tuhan yang mau membelikan kami satu rumah. Puji Tuhan. Nah, dari situ kita berangkat
untuk mendirikan satu PAUD, ya, PAUD. Jadi PAUD ini jauh dari bisnis, Pak, ya, jauh dari bisnis. Ini uang masuknya aja cuma 600.000, Pak. Udah termasuk seragam, udah termasuk kegiatan. Pokok memang ini memang khusus untuk pelayanan. Jadi dari puji Tuhan kita selama 3 tahun ini Pak, Sabtu Ceria kita ini tidak apa ya, tidak pernah absen sekalipun. Puji Ya. Tuhan. Ya, Ya. dari acara Natal, Paskah, ya, dan itu responnya sangat baik oleh orang tuanya. Dan di situ juga ada perkumpulan pelan orang-orang tuanya yang artinya kalah jauh aktif dibandingkan perkumpulan anak-anaknya Sabtu Ceria, Pak. Oh, Nah, jadi oke. kemudian kita mendirikan satu yayasan, tapi sebelum mendirikan satu yayasan itu kita bikin minta dulu. Saya bilang kepada teman-teman, kita harus minta izin dulu kepada lingkungan. Iya. Nah, ini menjadi satu tantangan. Ya, karena kan ya agak alergi juga, Pak ya, yang berbau apa Pemerintahan Kristen ya. ya. Iya. Ya. Tapi puji Tuhan, ini satu apa ya? Memang ini satu rencana Tuhan ya. Dari RT, RW Tembus sudah semua ya. tembus, Pak. Mereka Oke, menyetujui. puji Tuhan. Bahkan mereka bilang kalau bikin mau ibadah, ya bikin aja nggak apa-apa. Oh, keren. Nah, iya, Oke. luar biasa, Pak. Luar biasa ini. Ini bukan kekuatan kita, kehebatan kita, koneksi kita, tapi karena Amin. kemurahan Tuhan. Nah, kemudian bukan hanya dari eh, RT dan RW, tetapi sudah ada 40 lebih eh, kepala keluarga yang menandatangani untuk menyetujui pendirian PAUD kami. Wow. Oke. Gitu. Jadi PAUD ini kita bikin bagus, kita bikin nanti ada ruang AC, ruang bermain dengan harga yang sangat 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 terjangkau. Terjangkau ya. Nah, Ya ngomong-ngomong Bro Erik, ini kan murah sekali bayarnya. Apakah ada donatur yang tetap kah? Apa yang terjadi? sampai sekarang Pak, kita belum ada donatur. Itu semuanya dari lingkungan kita sendiri, dari saya, dari teman-teman seperti itu ya. Nah, Hmm. kami percaya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, berkat-berkat yang kami terima, itu bukan hanya untuk kebutuhan pribadi kami, tapi ada pelayanan yang harus kami lakukan. Oke. Jadi apa di mana yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Iya. Ini kesannya Oke. receh Pak ya, urusan Receh ya. anak Iya. ya, Oke. Iya. urusan anak-anak. Tapi saya berpikir gini Pak, banyak orang melakukan pelayanan, misi-misi, oke, ke penjara ke apa, tapi sistemnya itu hanya tidak sustainable Pak. Gitu. Iya. Betul. Tidak Saya, sustainable ya. Ya. saya mau yang sustainable. Seperti apa ya? Seperti ini Pak. Kita mendirikan ya satu lembaga pendidikan yang artinya kita nggak tahu nih Pak, apakah bisa nanti jadi SD, jadi SMP, jadi SMA, bahkan perguruan tinggi sekalipun. Tapi kami percaya ya, segala sesuatu besar itu mulai dari kecil. Kita melihat satu pohon jati yang usianya sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Itu nggak muncul sendiri, Pak. You're right. Itu pasti dari bibit yang kecil. Dari situlah kita memulainya, Pak. Entah siapa nanti mengembangkan itu saya tidak tahu. Tapi kami tekad untuk terus maju, ya, terus maju. Biaya memang berat, tapi kita lakukan aja apa yang harus kita lakukan. Yang nggak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Itu, itu yang dapat saya lakukan pada saat ini untuk pelayanan saya gitu. Saya juga ikut juga, tapi secara tidak aktif di belakang layar untuk satu pelayanan-pelayanan tertentu juga seperti di penjara, seperti juga apa untuk orang-orang suku terasing ya, Iya. suku terasing di Sumatera. Tapi sekali lagi saya hanya sebatas donasi ya. Tapi yang sustainable, yang berkelanjutan, ini yang menjadi uh, satu fokus utama saya adalah pendidikan, Pak. Iya. Kenapa?
Oke, Karena betul. lewat pendidikan itu kita bisa apa ya, memuridkan. Karena kan seperti saya katakan ke Bapak, bahwa Tuhan Yesus itu amanah agungnya jadikan semua bangsa Murid. murid, Ya, bukan correct. pengikut, bukan pengikut. Ya, Ya, kalau pengikut kita berbicara tentang kuantitatif, jumlah. jumlah. Ya, Tuhan nggak butuh pengikut Pak. Dia nggak butuh, sangat nggak butuh. Amin. Ya, tapi dia butuh orang-orang Kualitas, yang kualitas. berkualitas, Amin. yaitu berkualitas murid, seperti murid-murid Tuhan Yesus kan. Kita lihat bagaimana radikalnya murid-murid Tuhan Yesus mengikuti dia. Pun ada Ya, berkhianat kan seperti itu. ya. Itu Bro Eric, seperti itu itu Pak. PAUD kan punya murid banyak. Pasti akan perlu guru. Guru perlu digaji. Gimana? Ada hambatan mengenai honornya guru atau segala macam, kan perlu dana. Padahal donatur tetap tidak ada. Apa yang terjadi? Harus saya garis bawahi Pak, bukan tidak ada donatur. Ada ya? Ya, kita Oke, yang gitu, kita yang backup oke, ya, kita yang backup dan artinya ini PAUD baru dimulai Pak sebenarnya. oke. Sudah berapa Karena bulan? kalau mungkin ini tahun pertama kami Pak. 1 tahun. Bulan, Oke. kita baru Ya, buka kelas yang baru. Gitu. ya. Nah, jadi kita nggak pernah memikirkan misalnya Pak, ini besok gaji gimana? Kita jalani aja deh. Oke. Ya, kita berjalan Very dengan good. iman aja seperti itu. Oke. Tuhan udah menentukan pasti dia yang mencukupkan kok. Iya, iya. Nah, yang Oke. penting eh, kita tidak berhenti untuk melayani gitu Pak. Ya, karena kan Amin. gini Pak, secara dunia pun kalau kita eh, setia dengan hal yang kecil, pasti akan diberikan hal yang besar. Iya. Kita misalnya contoh Pak, Bapak ya, kita lihat ada warung makan lah. Dia buka, terus laris gak laris dia buka, terus lama-lama kan orang penasaran ya Pak. Ini apa sih kok? Kan kayak gitu. Tapi coba kalau kita lihat ada warung makan gitu ya, kadang buka, minggu buka, 3 hari Padahal tutup. tutup ya, betul. Kan orang bilang ini mau bercanda kan gitu. Bercanda. Ya, ya, Itu ya. secara secara natur dunia. Ya. Oke. Ya, Tuhan kan gitu. menarik ya ini perjuangan ya. Pertanyaan saya, pernahkah menghadapi eh, masalah, problem, mungkin mengenai dana kah, mengenai anak-anak yang mungkin tantangan dari masyarakat sekitar atau apa? Ada tantangan apa kira-kira yang paling berat dihadapi? Ya, silakan. Ini pada Pak Bambang baru masuk nih. Terlambat semua nih. Ya, oke lah. Selamat siang Pak Bambang, Pak Didi, Ibu Ria. Terlambat masuk. Kita mulai jam 1 tepat. Nggak ada terlambat-terlambat kita. Oke, yang terlambat ya risiko ditanggung sendiri. Oke, silakan lanjut. Lanjut Pak Erik. Kami melayani Pak di situ Hmm. dengan murid yang kita nggak ada Pak dapat Oke. satu tantangan atau hambatan ya. Ya, Alright. hambatan itu justru dari diri saya sendiri. Kadang-kadang saya Oke. capek Pak. Iya, iya. Perjalanan aja Pak udah 30 kilometer kan? kilometer itu 1,5 jam Pak. Macetnya Iya. ampun ampun, jalannya rusak gitu kan. Tapi saya melihat seperti ini Pak. Tuhan itu udah mengasihi saya lebih dulu. Iya. Kenapa untuk seperti ini kok saya nggak mau? Amin, amin. Ya kan? Sungguh sungguh sangat apa ya? Sangat Naif ya. naif ya kalau Betul. kita berpikir seperti itu. Gitu. Kasih sekian itu jauh lebih besar daripada ini. Yes. Jadi, Amin. nah, itu jadi tantangan saya sendiri gitu Pak. Iya, di diri Nah, sendiri kita ya pernah betul. bikin acara Paskah itu di kayak di lapangan gitu. Kita bikin gitu. Oke. Dan mereka so far nggak ada masalah. Enjoy ya. Karena kita prinsipnya kita tidak melakukan yang namanya kristenisasi. Kita Ya, tidak pernah ajak orang-orang di luar kita untuk belajar pada anak-anak ya, anak-anak Kristus. Saya rasa tidak seperti itu. oke. Ya. Very good. Karena fokus kita untuk kita sendiri,
Karena kita sendiri itu banyak tantangan, Pak. Ya. Dan seperti yang saya ketahui, banyak orang tua itu kurang memberikan pengenalan firman Tuhan pada anak dari kecil. Iya. Kurang, sangat kurang. Ya. Bahkan mereka kayaknya meletakkan beban itu kepada guru-guru sekolah minggu yang Betul. sebulan cuma seminggu cuma sekali gitu. Sekali, betul. Ya. Ya, Nah, tapi kita mempunyai satu program anak-anak kita edukasi untuk baca Alkitab setiap hari. Jadi kita ada kita bikin program ini juga Pak, reward gitu ya. ya, Setiap datang mereka kasih kupon. Ya. Setiap baca firman Tuhan yang diupload sama orang tua di WA group, kita kasih kupon. ya, Nah, kupon-kupon itu nanti akhir tahun kita bikin bazar Natal dan bisa mereka tukarkan makanan, alat-alat tulis seperti itu. Dan itu semua biayanya ya itu dari Tuhan gitu. Ada aja, dicukupkan aja. Gak kecil Pak untuk 30-40 anak kan gitu. Tapi Tuhan cukupkan seperti itu. Dan itu jadi satu motivasi anak-anak untuk mencintai Tuhan dari sejak dini. ya. Seperti itu. Oke, very good. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya dan Andri, boleh sampaikan. ya, Siapa, Pak Karan? Andri, Ya, ya. silakan. Bagus, Pak Ya, Karan. terima kasih ya, Brother Eric ya. Kalau tadi saya dengar kisahnya itu buat PAUD itu di perumahan, ya, Betul ya, Pak. ya. Dan peserta atau anak-anak didik PAUD itu apa beragam keyakinannya atau gimana, Pak? Jadi gini Pak, ini akan berjalan tahun ini, baru awal Pak ya, Ya, baru awal. Tapi kita berkomitmen kepada lingkungan, memberikan kepada kita bahwa kita ini adalah sistemnya nasional yang bernafaskan Kristen. Nah, apabila nanti ada yang masuk non Kristen, kita akan panggilkan guru agama kalau memang itu dibutuhkan. Gitu, Pak. Karena kita tidak mau eksklusif, karena kondisi lingkungannya tidak memungkinkan seperti itu, Pak. Kecuali kondisi lingkungan kita yang artinya mayoritas kita. Tapi ini kan tidak, Pak. Kita sangat minoritas. Ya. 3 tahun aja kita diizinkan melakukan ibadah anak-anak aja, Pak, tanpa ada gangguan itu Puji satu Tuhan. Ya. satu Karunia. Ya. karunia gitu, Pak. Amin. ya. Jadi, Saya tanya lagi, Pak. Apakah tidak memungkinkan dalam dalam apa itu dalam praktek pendidikan di PAUD itu diselipkan tentang karakter. ya, Pak. Jadi gini, Pak. Kita memang guru-guru kita itu kan cuma 2 orang. Memang artinya kita sudah bekali mereka dengan seminar, dengan juga pelatihan ya khususnya eh, mengenai pendidikan yang berkarakter. Contohnya begini, Pak. Kami tidak mengutamakan anak-anak untuk tahu yang namanya calistung, Pak. Cara berhitung, membaca, seperti itu. Tidak prioritas. Tapi prioritas kami adalah karakter anak-anak. Karakter yang mempunyai karakter yang seperti yang Tuhan mau bagi kita tapi dari konteks anak-anak. Contoh, Pak. Ya. Saya lebih senang anak saya itu dia mau antri ketika ada barisan antrian daripada dia hebat dalam berhitung, Pak. Karena itu karakter, Pak. Amin. Ya. Kita lihat baru kasus bagaimana seorang direktur Pertamina Niaga, Pak, yang gajinya 600 juta setiap bulan. Masih mau, Pak, untuk korupsi ngoplos 600 juta. Belum berikut dengan Betul. bonusnya, belum berikut dengan fasilitasnya, Pak. Yang boleh dikatakan, maaf kata, buang air besar pun kalau ada bonnya, Pak,
dirembes bisa Pak. Tapi itu karakter itu Pak, anak-anak harus bisa diajari bagaimana menghormati orang tuanya, menghormati sesamanya, bertoleransi dalam berhidup, beragama. Itu penting sekali. Jadi itu yang memang kita tekankan, Pak. Bukan Amin. prioritas kita bukan bisa hebat berhitung, bisa hebat membaca, ya kan? Akhirnya nanti itu akan ke depannya mereka akan apa? Punya karakter yang seperti yang Kristus mau, Pak. Amin. Sekarang sudah berapa Pak muridnya dari PAUD? Kita rencana ini Pak, kita 20 Pak. Kita ada kita dan kita bikin pelayanan ini Pak sebenarnya cari masalah Pak. Iya Pak. Iya. Dari segi tenaga, dari segi dana, dari segi apapun kita berkorban. Masalah bisa aja duduk-duduk manis, dengarkan firman Tuhan. So, ya seperti itu. Tetapi memang satu panggilan dan kita saya merasa apa ya? Merasa tersanjung gitu. Tuhan boleh percayakan semua ini pada kami. Amin. Kita aja Pak kalau disuruh gak usahlah Bapak Presiden terlalu jauh. Percayakan RTA lah, ya kan? Dan kita mampu melakukan itu satu kebanggaan kan. Iya. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta langit dan bumi mempercayakan itu. Amin. Apakah satu kebanggaan seperti Pak Andre ya kan bikin kompak seperti ini Pak, gak main-main loh Pak, percayaan Tuhan ini Pak, ya betul karena kita mempercayai dengan iman. Nah ini susahnya Pak, orang mempercayai Tuhan itu harus dengan iman. Ya kenapa orang-orang yang artinya Western lah ya, Western orang yang mempunyai humanisme yang tinggi itu sama Tuhan karena dia nggak mempunyai iman Pak. Ya, dia lebih percaya kepada 911 yang ketika dipanggil datang gitu Pak. Datang. Butuh ambulan, butuh damkar datang. Nah kita doa Pak, ya kan? Doa apa langsung dijawab kan enggak. Nah jadi semua pelayanan ini kita didasari dengan iman. Dan kepada siapa? Kepada anak. Terima kasih. Ya, mohon maaf saya tanya lagi ya kalau boleh. Ya, silakan, Pak. Uh, Teman-teman siap-siap ya. Boleh ada yang mau ditanyakan setelah Pak Karel? Boleh siapkan pertanyaan. Ya, monggo Pak Karel. Ini lokasinya kan di perumahan ya. Betul. Apakah pernah ada walaupun ada dukungan dari warga ya, tapi tentunya ada juga beberapa orang yang membuat onar, membuat masalah. Pernah ada enggak? Sejauh ini enggak ada. Oh, enggak ada ya? Ya, karena kita toleransi kita tinggi. Kita tidak bermaksud untuk mengkristenisasi orang. Ya. Kita tidak bermaksud untuk memindahkan orang ke keyakinan kita. Memang kita tidak ada seperti itu. Kita buat diri kita sendiri aja. Kita beresin aja dulu diri. Ya, dengan diri kita bereskan, orang akan melihat siapa itu Kristus. Ini orang kok bisa antri ini anak. Ini anak kok omongannya kok yang lain kok omongannya misu-misu, ini kok sopan banget ya. Amin. Kan menjadi satu pertanyaan, siapa dia? Belajar di mana dia? Ya kan? Siapa mentornya? Ya kan? Makanya kan seperti yang saya bilang Pak Andre bilang, dunia tidak membaca Alkitab untuk mengenal Kristus, tetapi dunia melihat kita, membaca kita untuk mengenal Kristus. Amin. Jadilah terang, jadilah garam. Tidak mudah, tetapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Allah. Nah, awalnya tiada mustahil bagi Allah itu bukan berarti segala sesuatunya itu bisa dilakukan oleh Allah. Tidak seperti itu maksud konteksnya, Pak.
konteksnya adalah mengenai keselamatan. Sempurnalah engkau, sebab nah itu sempurna. Sempurna. Bagaimana sempurna? Murid-murid kan bertanya. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Mustahil bagi manusia, tetapi tidak bagi Allah. Allah. Nah, itu Pak. Kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Ya. Ya kan? Kita berbuat yang terbaik, ya. Kita tidak mempunyai konflik dengan masyarakat, ya. Kita tidak mengajak mereka, tidak melakukan provokasi, ya itu aja saya pikir. Dan sejauh ini puji Tuhan kami tidak memiliki apa tentangannya. Ya. Terima kasih, Brother Eric. Ya. Lanjut Bang Dwi. Oke, very good. Ya, saya menuju ke sini ya. Ada yang mau bertanya? Silakan buka mikrofon. Saya boleh. Buria. Oke. Shalom Pak Andre, shalom Shalom. semua. Silakan. Maaf terlambat masuk. Selalu. Ya, saya barangkali tidak ikuti dari pertama. Saya mau bertanya, kalau acara di dalam PAUD itu sebelum mulai ada berdoa dulu secara Nasrani atau tidak? Hanya itu aja. Terima kasih. PAUD, ya, oke saya jawab. Jadi PAUD ini kita masih dalam bentuk Sabtu ceria, Bu ya. Jadi PAUD itu akan kita mulai nanti untuk tahun ajaran ini yang baru. Ya, tapi memang untuk memulainya kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa. Jadi, karena segala sesuatu itu adalah landasan utama adalah doa. Amin. Amin. Terima kasih. Hanya itu aja. Karena kenapa saya bertanya? Karena maaf ya, ini bukan menggurui. Saya di Italia suka ikut asosiasi-asosiasi. Mereka dirikannya semangat sekali ya, acara pendidikan begitu pada umumnya. Atau acara menyalurkan hobi. Ada yang hobi buat bunga, ada yang hobi macam-macam lah. Nah, pada saat mereka mulai saking semangatnya, mereka berdoa terus setiap pagi ya, acara mulai. Tetapi sudah 1 bulan berjalan, saya lihat ini teman-teman saya, mereka lupa berdoa, akhirnya kasihan. Hanya berlangsung 3 bulan, langsung bubar. Begitu. Karena ya, itu aja. Karena ya kan kita anak-anak Tuhan ya, kalau kita nggak nempel sama Tuhan itu Ya. banyak yang ngeganggu, itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, keren. Oke. Makasih Buria atas komennya. Ini ada Oma Rusya, Manado. Ada yang mau ditanyakan? Oma Rusya. Nggak monitor kah? Oke. Pak Didi Samarinda. Apa kabar Samarinda? Ada yang mau ditanyakan? Pak Didi Samarinda? Nggak monitor juga. Oke. Oke. Ada kerjaan dan maaf. Ya, Oke. lanjut. Ada yang mau ditanyakan, Pak Didi? Tidak ada dan. Oke. Karena ada kerjaan sebentar. Lanjut. Oke. Sambil saya monitor dulu dan ya maaf. Oke. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya kembali ke Bro Erik. Gimana mengenai tanggapan mengenai istri? Mengadakan PAUD ini ngerepotin aja. Buat repot lah ini. Apa nggak ada komen seperti itu? Atau bagaimana komen dari istri? Dari mungkin keluarga istri mungkin? Ada komen-komen apa? Ada nggak? Saya bersyukur Pak ya, karena selama kami berumah tangga itu sudah banyak sekali up and down kehidupan kami Pak ya. Oke. Ya, murahan Tuhan yang boleh ada di keluarga kami. Amin. Bahwa kami percaya kami harus melakukan sesuatu yang namanya pelayanan. Yes. Jadi istri, anak-anak, keluarga besar saya itu mendukung secara iman, ya, secara iman. Dan itu yang sangat penting sekali ya, dukungan dari orang terdekat kita. Karena memang banyak sekali tantangan dalam pelayanan ini bagi teman-teman yang justru bukan datang dari orang luar,
itu datang dari orang dalam. Yes, Ya, entah itu betul. suami, entah itu anak. Saya juga nggak tahu Pak bagaimana cara mengatasinya. Cuman dalam kehidupan saya, nah, anak-anak tuh mendukung, ya, keluarga saya juga mendukung, dan memang udah kurang lebih 5 tahun ini Pak kita mempunyai satu mengalami perubahan besar dalam kehidupan rohani. Ya, karena apa? Kami menyadari ya bahwa hidup kita ini hanya sementara. Yes. Sementara sekali. Ya, kita ini di dunia ini huntara, hunian sementara. Jika demikian, maka hiduplah dengan penuh keimanan. Kita harus benar-benar menjaga iman kita. Benar-benar menjaga gampang Pak Su. Bagi orang beriman kehidupan yang seperti ini bukan makin mudah Pak, makin susah. Percaya Pak, makin susah. Karena apa? Ya firman Tuhan sudah mengatakan, anak yang kukasih akan ku Ajar. Jadi puji Tuhan dengan apa yang saya alami Pak 5 tahun belakangan ini merubah sekali pola hidup dan saya Pak. Sangat berubah. Kami sudah melakukan yang namanya family altar ya. Gila. Ya seminggu sekali gitu kan. Jadi sebulan 4 kali atau 3 kali seperti itu. Dan harus kita lakukan walaupun nggak lama. Ya. Paling lama setengah jam. Ya, anak saya ajarkan baca Alkitab ya, malam. Nggak usah lama. Anak umur 10 tahun gimana sih Pak? Nggak usah teori-teori lah. Ya, paling 10-15 menit saja. Yes. Sampai kotak mereka. Dan itu kita lakukan terus gitu. Memang ada bolong-bolongnya, ya kan? Tapi kita tidak pernah berhenti untuk terus melakukannya. Amin. Karena dimulai itu semua dari keluarga. Yes. Karena kita menyadari hidup kita ini sementara. Amin. Satu saat, Pak, kita dipanggil. Apa yang bisa kita berikan sama Tuhan? Apa yang kita bisa pertanggungjawabkan hidup kita sama Tuhan? Saya sering mendengar bagaimana ketika orang menghadapi kematian dalam hidup. Takut, Pak. Takut. Ketika orang itu udah takut, Pak, mengalami kematian, berarti ada sesuatu yang beres dalam hidup. Ya. Nah, ini yang saya nggak mau alami, Pak. Saya mengalami kematian saya, justru saya menyambutnya dengan sukacita. Amin. Yes. Ya kan? Gitu. Jadi ini motif saya Pak dalam melayani Tuhan. Bukan motif saya melayani Tuhan itu saya takut mati masuk neraka, tidak. Tapi memang untuk menghadirkan kerajaan surga itu ya seperti ini caranya Pak. Yes. Oke. Oke, mantap ya. Perubahan karakter ini memang ini ya yang mengubah hidup kita ya. Ibadah tanpa perubahan karakter berarti ada yang salah kan ibadah. Ada yang salah. Kalau cuma rajin ke gereja, rajin Zoom, tapi nggak ada berubah karakternya. Berarti ada yang salah. Ngapain? Ya toh? Buang-buang waktu. Tapi satu hal Pak, jangan kita artinya terjebak juga dengan kesalahan kita. Memang kadang-kadang juga ada omongan orang kita, kamu ini kamu masih begini. Itu jangan sampai kita juga mundur. Gitu. Oh iya, anggap aja ini satu tantangan. Ya, motivasi. Ya. Jangan kita mundur. Gak ada yang sempurna. Tidak. Nanti sempurnanya di pengadilan Tuhan. Ketika dia katakan mari masuk ke bagian dari kerajaan Allah. Wah, itu baru sempurna. Sempurna. Sebenarnya kesempurnaannya masing-masing orang kan berbeda, Pak. Ya. Andre berbeda, saya berbeda, ya kan. Nah, gitu. Pak Karel berbeda, kan gitu. Amin. Ya. Oke, Bro Erik, Bro ceritakan, pernah nggak mengalami saat titik terendah sehingga rasa-rasanya itu Tuhan hadir tapi Tuhan nggak peduli gitu. Atau mungkin bahkan pernah merasakan titik nadir yang terendah, Tuhan nggak ada kayaknya. Mungkin dulu ya, saya nggak tahu. Gini, nah, silakan. saya cerita nih. Ya.
Saya mau punya satu investasi yang besar pada saat itu. Sebelum Oke. COVID, yang nilainya tidak kecil. Saya tidak kecil. Pokoknya besar sekali. Bagi saya ya. Berapa nilainya ya? Saya katakan M lah. Gitu. Oke. Dan itu mandek, Pak. Mandek. Dan terjadilah COVID. Oke. 2019 ya. Lebih, Pak. Right. Itu belum mengganggu, Pak. Tapi ketika investasi itu tidak bisa balik, pada saat itu secara instan saya menang, itu saya depresi. Yes. Ya, saya mengalami GERD parah, kronis. Oke. Kemudian saya bolak-baliklah ke dokter, Pak. Dokter terbaik gastro ya. Kalau khusus untuk plasma pencernaan itu kan gastro ya. Ya. Spesialis dari dokter sampai apa semua udah saya temui. Ya. Sampai akhirnya suatu saat saya mencoret-coret buku renungan saya gitu. Saya merasa ini useless. Saya sampai nggak tidur 1 detik pun Pak selama 1 minggu. Itu saya rasakan saya kayak zombie Pak. Bapak pernah nonton film zombie nggak? Iya, ya pernah. Oke. Satu rasa lagi dalam kulit saya gitu Pak. Saya depresi, kemudian akhirnya saya disarankan ke psikiatri, saya minum Tresan itu selama bulan. Tapi saya yakin itu satu bagian dari proses saya yang memang harus saya lalui Pak. Supaya apa? Supaya saya menyadari bahwa hati saya ini jangan pada apa yang saya miliki. Memang kita baca Pak Alkitab, jangan hartamu ke hatimu. Tapi kalau nggak ngalami Pak, repot untuk memahami. Betul. Ya, setuju. Betul Pak. Kalau kita nggak mengalami, kita repot untuk memahami. Lalu apa yang terjadi? Kembali nggak investasi itu? Ya kembalinya Pak dalam bentuk aset. Dalam bentuk dan sampai sekarang belum lunas. Tapi ya sudah jalan Tuhan yang terbaik. Tapi ada satu hal yang apapun yang terjadi dalam hidup adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan hidup. Yes. Menyelamatkan dari apa? Dari kekekalan Pak. Kan? Kalau kita mau, semua kan tergantung kita. Mau nggak kita merespon kita bagaimana gitu. Kalau respon saya pada saat itu negatif, mungkin saya bisa lari ke narkoba, betul. macam ya. Negatif ya. Ya, akhirnya ya berjalan aja Pak. Kalau ditanya apa kabar, terlewati gitu aja Pak. Amin. Ya. Baru ini pun seperti itu kan gitu. Ya, tagihan sekali belum. Tapi saya lakukan aja apa yang bisa saya lakukan ya. Memang berat ya, kita datang ke kantor orang itu seminggu 2 kali duduk nungguin. Bayangin Pak, Bapak tahu kan gimana kalau orang ngutang, yang lebih galak kan dia punya utang kan. Betul. Ajak ngobrol kan gitu kan. Tunggu itu, tapi akhirnya ya terlewati juga Pak. Memang nggak sempurna, tapi ya seperti itu. Tuhan tolong dulu kita, ya Tuhan akan tolong. Amin. Supaya apa ya semua itu terjadi, supaya kita ini ya, dari hubungan yang lebih erat lagi sama. Ya gimana caranya ya lewat permasalahan. Ya. Kan? Kita ingat Pak kalau ada pepatah dulu. Kalau monyet itu jatuh dari pohon bukan karena badai, tapi karena angin sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi, ngantuk dia tidur. Saya mau masalah enggak? Terlena, betul. Ya kan? Nah, itu. Nah, jadi itulah titik saya tentang minum obat. Iya.
Ya, oke. Apa karena ini kok saya kok tanya terus ini. Ini Ibu Rosia mau nanya. Mama Oma Rosia Manado. Ada yang mau ditanyakan kah? Halo, Oma Rosia. Ya, silakan. Shalom, selamat siang Ini semuanya. mantap ini, Oma Rosia. Tanya ini, Bro Erik ini luar biasa ini. Silakan, Oma Rosia. Iya, Pak. Saya terinspirasi dengan tugas kerja Bapak ya. Kiranya Bapak tetap berpegang pada pendirian dan mengandalkan Tuhan Yesus. Pasti Amin. buka jalan. Ya, Dan Mama. kalau Terima kasih. punya niat, pasti di situ ada jalan. Ya, Yes. tidak akan meninggalkan kita dan Tuhan uji kita tidak lewat batas kemampuan kita. Amin. Saya juga dulu pernah mengajar ya, mengajar TK, mengajar sekolah minggu, mengajar buta-buta huruf. Jadi saya udah lewati semua itu dengan kita berjalan jauh, mengunjungi orang-orang tua yang buta-buta huruf, anak-anak. Jadi di situ kita merasakan damai sukacita sejahtera kalau kita bisa mengajar dengan sebaik-baiknya. Karena itu program dari Ibu Tin Soeharto kan. Itu buta-buta. Jadi saya merasa juga sangat bersyukur ya bisa menjalani tugas dan pekerjaan itu. Walaupun kita tidak dibayar. Jadi kita mengajar tanpa bayaran. Justru MTH itu namanya, melayani tanpa honor. iya, pelayanan tanpa honor. Honor, MTH. MTH, melayani tanpa honor. Jadi ini saya berbagi pengalaman. Begitu juga dengan sekolah minggu. Kita juga diberikan uang transport ya 15.000 pada saat tahun 80-an. Itu kita belikan alat-alat praga untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi kita tidak pakai uang tersebut, tapi kita pakai untuk beli alat-alat praga dan untuk keperluan-keperluan rohani. Itu aja Pak. Jadi harap Bapak tetap semangat dan tetap melayani, mengandalkan Tuhan Yesus, mencari hadirat Allah Bapa di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Malaysia, luar biasa. Shalom Pak pengalaman. Andre. Oh ya, silakan Bu Ibu Ria, silakan. Iya, tadi saya dengar Bapak siapa namanya ini Bapak Erik bangun. Pak Erik bangun saudara ya sama Advent bangun. Nah, semua tahu itu Advent bangun itu terkenal banget itu. Iya. Karena Pak Advent bangun dia sangat kalau kita bahasa dunia kita bilang berjasa, tapi kalau bahasa rohani kita katakan dia itu dipakai Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk melayani papa saya. Jadi waktu papa saya sebelum pergi menghadap Tuhan, nggak tahu bagaimana 1 bulan sebelumnya saya dipanggil sama teman saya. Saya lagi di Manado. Saya dipanggil sama teman saya bilang, Ria, saya mau nggak kenalkan dengan Advent Bangun. Padahal saya belum tahu siapa ini Advent Bangun, ya. Tapi teman saya dia kasih semangat saya karena dia lihat saya doakan terus papa saya untuk kesembuhan ya. Dia lihat saya udah agak patah semangat, terus dia bilang, boleh ya saya kenalkan dengan Advent Bangun. Apa Pak Advent ini pendeta melayani apa? Oh, pembebasan bilangnya Pak Andre? Yang suka perang-perang sama kuasa gelap, apa sih bilangnya itu? Okultisme, ya. Oh iya, dan pelepasan. Yang paling tepat ya. pelepasan. Ya, pelepasan. Terus saya bilang boleh. Terus saya kan waktu itu belum begitu belajar firman, jadi saya tanya, sesudah pelepasan tujuan saya cuma begini,
sembuh nggak papa saya, sembuh nggak? Ya itu terserah Tuhan begitu ya. Oke. Akhirnya saya dikenalkan terus Pak Adven, kita keluar terus dengan Pak Adven, dia cerita tentang pengalaman-pengalaman di Jakarta. Akhirnya dia ketemu papa saya. Dia ketemu papa saya, terus tadinya ya biasa itu ya, sedikit aja 1 menit kesaksian. Kalau pendeta Advent dia dia mau membuat pelepasan, biasanya kita keluarga, saya enggak karena saya yang undang, tapi hampir semua keluarga saya menentang. Jadi memang bukan keluarga saya jahat, bukan. Memang musuhnya Tuhan. Yang namanya setan itu pakai keluarga saya, nggak boleh terima tamu dia. Gitu Pak Arven. Saya udah bilang Pak Arven 1 jam lagi mau datang, saya mau berdoa dengan papi begitu ya. Keluarga saya pada nggak mau terima, tapi saya ini nekat. Udah, ternyata Pak Adven datang, keluarga saya pada di kan rumah tingkat 2, pada lari ke tingkat yang ke atas, nggak mau ngeliat Pak Adven. Saya ketawanya kenapa? Ini permainan setan ini. Tapi saya tahu pasti papa saya ini diselamatkan. Saya begitu ya. Udah, akhirnya dia doakan. Papa saya bilang doa pelepasan juga. Papa saya bilang tolong doakan supaya saya sembuh begitu ya. Udah 1 minggu kemudian papa saya dipanggil Tuhan. Papa saya dipanggil Tuhan. Ya, Pak Advent telepon saya, dia bilang dia udah tahu Papa akan pergi untuk menghadap Tuhan, udah tahu, tapi yang penting udah tenang, dan ya udah tenang, udah ada pelepasan menerima Yesus dan segala macam. Dan sesudah 1 minggu kemudian Pak Advent juga dipanggil Tuhan. Jadi makanya saya bilang kalau gajah meninggalkan gading ya, manusia mati meninggalkan nama. Makanya saya selalu nggak pernah lupa ini Pak Advent Bangun. Saya nggak pernah lupa. Dia banyak dia membuat pelepasan. Banyak. Bukan semasa papi saya, enggak. Yang lain-lain juga. Yang di Jakarta apalagi banyak sekali orang. Saya hanya dapat cerita dari teman saya. Nah, karena teman saya kenal baik dia. Jadi saya bilang, wow, ini yang dipakai Tuhan ya. Waktu dia pergi menghadap Tuhan, saya memang agak sedih, tapi nggak apa-apa lah. Pekerjaannya udah selesai di dunia ini. Oke, itu aja, makasih. Oke. Nah, ini ponakannya Bu, Advent Bangun. Advent Bangun kan juara karate 12 tahun berturut-turut Bu. Di juara karate Indonesia 12 tahun berturut-turut, dan juga dia bintang film laga, bintang film layar lebar. Ya, sama-sama Berry Prima dulu. Tapi dia juga berkecimpung dalam bidang rohani juga. Advent Bangun ini luar biasa. Di sinilah cucunya, apa ponakannya di sini. Menginspirasi saya juga. Oke, mantap. Ya, oke, saya kira waktunya sudah nggak banyak ini. Kira-kira boleh berikan pesan moral apa, Bro Erik ya, kepada teman-teman yang di virtual Zoom maupun yang di YouTube channel ini, mulai banyak ini yang nonton di YouTube channel karena lihat Erik Bangun ini. Wah, ini Bangun ini orang pasti pikirannya ini Advent Bangun ini. Mungkin banyak nih yang di YouTube channel. Ya, kira-kira pesan moral apa terhadap kesaksian dari Bro Erik ya, yang perlu kita pelajaran apa, pesan moral apa kira-kira? Ya, silakan. Ya, saya sih bukan memberikan pesan moral Pak ya, karena saya pun masih belajar. Kita sama-sama belajar. Tapi yang satu hal yang saya pelajari dari apa yang saya alami dalam hidup saya, itu harus tumbuh dan berakar. Yes. Ya. Tanpa pertumbuhan, tanpa adanya akar kerohanian kita akan mudah goyah. Kita akan mudah goyah dan kita akan hanyut. Jadi kita butuh fondasi yang kuat. Nah, fondasi kuat itu kita dapat dari apa? Kita berikan waktu dan hidup kita. Ya.
berikan waktu dan untuk Tuhan. Kita boleh melayani, kita boleh menjadi pelayan Tuhan, kita boleh bahkan menjadi seorang pendeta sekalipun. Ya. Tapi luangkanlah waktu secara pribadi Amin. untuk Tuhan. Maka dibutuhkan tak teduh. Kita bisa baca di Alkitab, ketika Tuhan Yesus selesai mengajar, apa yang dia lakukan? Dia cari tempat yang sunyi. Sunyi. Dia cari tempat-tempat yang sunyi. Untuk apa? Yaitu waktu dia untuk koneksi dia dengan Amin. Bapa. Ya kan? Amin. Nah, makanya Yudas Iskariot tahu di mana harus ditemukan Tuhan Yesus. Di Ya. Getsemani. Karena di situ Getsemani. tempat mereka doa bersama. Berdoa. Ya. Jadi Betul. apapun profesi kita, apapun pelayanan kita lakukan, berikan waktu kepada Tuhan. Karena itu satu-satunya cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan. Amin. Itu yang saya boleh bagikan dalam kehidupan. Oke, mantap. Ya, terima kasih Bu Erik ya. Tadi yang saya dapatkan ini saya terinspirasi ya. Investasinya ditipu orang lah, besar lah. M itu besar, untuk saya besar. Tapi tetap ya, Bu Erik nggak patah semangat ya. Karena apa? Dia terkoneksi terus ya dengan sumbernya. Ya, kalau nggak terkoneksi, dihajar itu orang, ya nggak? Bener nggak? Dihajar. Nah, ini poinnya ya. Bro Erik selalu terkoneksi ya. Tidak ada tembok yang terlalu besar untuk dapat dirobohkan. Tidak ada sungai yang terlalu deras untuk bisa diseberangi. Tidak ada orang-orang yang terlalu kuat untuk dikalahkan. Dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan ya. Everything is possible because God is at work. Nothing is impossible when we obey God's word ya. Semuanya mungkin karena Allah turut bekerja. Tidak ada yang mustahil saat Bro Erik tadi melakukan dan taat akan kehendak Allah. Dia buat PAUD lah, perlu dana, perlu. Padahal dia pun investasinya enggak kembali, tapi dia tetap berharap pada sumber berkat. Mudah enggak? Enggak mudah. Itulah perlu training ground. Dia rela masuk training centernya Tuhan untuk next level. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tiada hari tanpa menyampaikan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi untuk Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for all nation, Indonesia for Christ, kompak siang for Christ. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke Pak Karel, apa cerita ini? Silakan. Ya, Bro Erik kalau ada kesempatan bisa ikut terus kok. Kalau ada kegiatan boleh live juga, nggak apa-apa. Silakan Pak Karel. Ya, masih tertutup mikrofonnya, Pak Karel. Ya, kita akan lanjut untuk sesi berikutnya.